Halo semuanya, balik lagi. Hari ini adalah kelas kedua dari serangkaian kelas yang ada untuk KKN Back to Village Universitas Timur. Pertama-tama aku mau mengenalkan diri aku sendiri dulu. Nama aku Itan Natasari. Aku berasal dari Fakultas Hukum. Uh, Hal yang mau aku jelasin hari ini adalah learning without distance through Zoom and Google Meet. PowerPoint ini dibuat sebagai bentuk rangkaian kelas desa KKN Back to Village Universitas Jember. Jadi langsung mulai aja. Oke. Nah, perbedaan antara Zoom dan Google Meet, meskipun dua-duanya merupakan aplikasi video conference yang bisa kita pakai di dalam rangka work from home, terus belajar dari rumah, kerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 ini, tapi mereka punya banyak perbedaan. Kalau misalnya Zoom, secara waktu, mereka kalau misalnya gratis terbatas hanya 40 menit sekali pertemuan. Jadi ketika 40 menit yang udah habis, kita harus bikin meeting baru lagi dan nge-share link meeting barunya. Kalau misalnya Google Meet, tidak ada batasnya. Kalau misalnya Terus lalu kalau di Zoom itu tersedia fungsi recording whiteboard yang bisa kita akses secara gratis tanpa harus, selama kita punya akun, kita nggak harus upgrade untuk bisa dapat fungsi recording sama whiteboardnya. Kalau misalnya Google Meet itu, fungsi recordingnya itu hanya terbatas untuk member G Suite. Untuk G Suite-nya sendiri, paling murah itu untuk personal sekitar $4 atau sekitar 50 ribuan per bulan. Untuk sampai sekarang Google masih memberikan free trial sampai bulan September. Jadi kalau misalnya berminat silakan, karena G Suite itu sungguh-sungguh berguna. Kalau misalnya sering pakai Google, kalau misalnya pakai Google Form, terus pakai Classroom, terus Docs, Sheets, Slides, Meet, benar-benar berguna banget. Dan gimana ya? Selama kita menggunakannya benar, itu benar-benar berguna banget. Lalu Whiteboard ini Google Meet gak ada fungsinya langsung kayak Zoom. Whiteboard ini tuh merupakan aplikasi yang beda lagi, bukan bagian dari Google Meet, tapi aplikasi Google sendiri namanya Zyteboard. Kalau tidak salah, aku lupa antara Zyteboard atau Zapboard. Tapi itu dan itu aplikasinya itu bukan bagian dari Google Meet, dan aplikasinya itu hanya bisa didapatkan oleh G Suite. Nah, terus di PC dapat diakses melalui browser dan aplikasi yang dapat diunggah di website Zoom. Zoom ini mereka bisa langsung di-download aplikasinya di websitenya langsung untuk PC dan bisa langsung dipakai. Untuk di Play Store juga ada, di App Store juga ada. Kalau misalnya Google Meet, dia bisa pakai aplikasi juga, tapi aplikasinya hanya untuk HP atau untuk Chromebook yang ada Play Store-nya. Kalau misalnya laptopnya Windows, mereka nggak bisa, mereka cuma bisa diakses lewat browser aja, yaitu meet.google.com. Habis itu, Zoom ini lebih cocok untuk meeting skala besar karena mereka lebih banyak fungsi-fungsi yang emang disesuaikan untuk meeting skala besar, misalnya kayak webinar, itu mereka cocok pakai Zoom dibanding pakai Google Meet. Kalau misalnya ada Google Meet ini, seperti yang aku bilang di sini, itu kalau misalnya kita ada G Suite, itu benar-benar koneksitasnya nggak terbatas, karena Google Meet itu punya Google, dan Google udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan, kayak Sheets atau Docs, kayak Form, terus Classroom, itu tuh benar-benar kita bisa connect kemana-mana dan nggak terbatas. Terus misalnya di Google Meet itu juga ada anotasi. Jadi kalau misalnya suka nonton YouTube, di bawahnya itu kan suka ada subtitlenya kalau misalnya tersedia. Nah, itu tuh mereka bisa, jadi nanti Google menganalisa dari omongan kita dan dia bikin subtitlenya sendiri. Jadi bagus banget untuk orang-orang yang misalnya punya kesulitan dalam mendengar, atau misalnya lagi di luar dan nggak punya headset, dengarnya kan susah. Terus mereka ini ada anotasi, jadi memudahkan untuk mendengar. Terus ini tuh cocok untuk meeting sebentar karena mereka emang maksudnya simple. Jadi kalau misalnya untuk meeting kayak 10 menit, 20 menit itu oke-oke. Terus yang pertama ini Zoom Basic Function. Ini mute. Kalau misalnya diklik, nanti bakal ada kayak gini, bakal ada stripnya melintang gini. Nah, itu untuk mematikan
audio. Kalau misalnya ini kalau kayak gini, ini berarti suaranya nyala. Kalau misalnya ada apa garis miringnya kayak gini, artinya dia nggak nyala. Kalau misalnya video ini, kalau misalnya ini video untuk nyalain video, kalau misalnya ini kita klik dan nggak ada garis centangnya gini, berarti videonya nyala dan dia ngambil dari webcam atau kamera depan. Kalau misalnya di HP, kalau misalnya diklik ini nanti bakal munculin foto profil kita. Ini security ini untuk nunjukin dulu Zoom kan sempat ada apa ya masalah tentang security-nya. Nah, ini untuk sebagai apa ya fungsi keamanan. Ini participants ini jadi untuk melihat jumlah partisipan yang ikut di meeting kita. Ini chat itu untuk fungsi chat seperti biasa. Biasanya kalau misalnya mau nanya-nanya bisa lewat sini. Share screen ini adalah untuk membagikan layar. Kalau misalnya mau presentasi bisa menggunakan share screen ini. Record ini adalah untuk merekam. Reaction itu untuk memberikan reaksi. And ini udah kelihatan dari sini untuk menghentikan meeting. Lalu memulai, bergabung, dan mengakhiri sebuah meeting Zoom. Untuk meeting itu dapat dimulai dengan dua cara, yaitu new meeting di sini dan join di sini. Kalau new meeting itu kita membuat meeting baru, dan kalau join itu kita bergabung dengan sebuah meeting yang telah mulai, yang sedang berlanjut, yang sedang berlangsung. Nah, ini kalau misalnya di sini ini tadi kan basic functionnya udah aku jelasin di sini. Nah, untuk mengakhiri meeting itu kita tinggal klik end paling pojok di sini. Nah, nanti di sini ada dua fungsinya, end meeting for all dan leave meeting. End meeting for all itu berarti kita mengakhiri meeting dan meetingnya itu langsung kelar. Untuk semua partisipan meetingnya selesai. Kalau misalnya leave meeting kita hanya mengakhiri meeting, tapi meetingnya hanya kita yang mengakhiri meeting. Jadi meetingnya bakal tetap berlanjut. Kalau end meeting for all ini kita keluar semuanya dan meetingnya bakal langsung mati otomatis gitu. Nah, di situ melakukan presentasi dan membagikan layar. Jadi di Zoom ini ada salah satu fungsi yang paling penting, itu untuk presentasi ya, karena nah kita ini bisa mulai ini dari share screen atau new meeting. Kalau misalnya kita belum ada meeting yang lagi berlanjut, ini kita mulainya dari new meeting. Kalau misalnya kita mau presentasi di meeting yang telah berlangsung, kita langsung aja klik share screen di sini dan nanti kita tinggal masukin ID meetingnya. Nah, kalau misalnya kita di new meeting, udah berada dalam meeting nih. Kalau misalnya kita klik new meeting yang seperti ini, atau misalnya kita udah di dalam meeting, tadi kita new meeting, terus atau enggak kita join, terus kan nanti kan keluarnya bakal kayak gini. Kalau misalnya keluar kayak gini, nanti kita tinggal klik share screen di sini. Nah, nanti setelah kita klik share screen, nanti di sini bakal banyak banget apa ya, gimana ya, bakal banyak banget ini aplikasi-aplikasi yang udah aku buka. Ini misalnya jadi pastiin dulu kalau misalnya mau presentasi PPT atau Word, pastiin PPT-nya udah kebuka. Kalau misalnya belum kebuka, kita harus buka dulu dan itu waktunya lumayan lama. Nah, ini di sini ada kita bisa nge-share screen, bisa nge-share aplikasi. Di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang udah dibuka, sticky notes. Nah, terus ini whiteboard. Whiteboard ini adalah fungsi tambahannya. Jadi kita bisa langsung buka papan tulis langsung di Zoom. Untuk seperti yang aku bilang di minggu kemarin, ini tuh bisa banget digunain sebagai gimana ya, kita untuk nge-record kita sendiri. Jadi sebagai pengganti papan tulis yang asli, pakai papan tulis online juga oke. Rekomendasi aku kan kalau pakai whiteboard ini pakai pen tablet. Nggak harus pakai Wacom pen tablet yang harganya mahal, bisa juga pakai pen tablet yang dijual di Shopee yang harganya 5 ribuan. Karena kalau misalnya pakai touchpad, pakai trackpad, terus pakai mouse itu agak susah gerakin pennya. Ini iPhone dan iPad, kalau misalnya punya iPhone dan iPad itu bisa connect langsung ke Zoom-nya, jadi kita bagiin layar HP iPhone atau enggak bagian layar tablet kita. Nah, di Zoom di Zoom ini dia ada 3 basic function. Yang pertama itu basic function dalam membagikan layar, yaitu ada basic, advanced, dan files. Nah, yang basic ini nih, dia fungsi basicnya yang tadi aku buka, itu tuh bisa buka papan tulis, bisa bagi layar iPhone atau iPad, terus bisa bagi aplikasi yang udah kita buka, terus bagi layar browser yang kita udah buka. Jadi untuk bagi layar browser yang telah kita buka browsernya dulu, pastiin udah dibuka sebelum kita nge-share. Ini buka, langsung kita bisa bagi seluruh
aplikasi browser yang udah kita buka di sana. Nah, advance ini versi lebih dalamnya lagi dalam membagikan layar. Jadi itu kita ini portion of screen ini, jadi kita membagikan layar sesuai dengan ukuran yang udah dikasih zoom. Ukurannya kalau nggak salah, aku nggak tahu ukurannya berapa, mungkin 16:9, aku pun kurang ngerti untuk ukurannya, tapi emang ini jadi portion of screen tuh, jadi kan kalau misalnya yang basic ini, mereka bakal nunjukin semua layarnya dari tombol close, semuanya bakal ketunjuk, sampai apa, semuanya bakal ketunjuk kalau portion of screen ini, jadi nanti kita bagi cuma beberapa bagian aja yang bakal dibagiin pas di Zoom-nya. Nah, dari Zoom-nya ini udah ada pengaturannya sendiri. Aku nggak ngerti, aku belum tahu apa bisa diganti atau enggak, tapi yang pasti itu dari Zoom-nya udah ada sendiri pengaturannya, jadi kita tinggal nyesuaiin aja aplikasinya mau di, jadi cuma liatin itu aja yang di dalam kotak ini, kan kita bisa lihat ini ada kotaknya. Nah, ini nanti yang bisa kelihatan itu cuma yang di dalam kotaknya ini aja. Nah, ini music or computer sound only, itu jadi membagikan musik atau audio dari komputer atau laptopnya aja, jadi gambarnya enggak. Jadi kalau misalnya, ya, jadi itu cuma bakal kedengaran musiknya aja. Nah, content from second camera ini, jadi kita ngonek dari kamera kedua, kamera selanjutnya. Nah, di situ files. Nah, files ini juga penting karena jadi kita nggak perlu buka, kalau misalnya nggak buka langsung dari basic ini, kita juga bisa buka langsung dari files. Nah, files itu di sini ada banyak, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box. Aku personally makainya itu OneDrive dan Google Drive karena laptop aku pakainya Windows, jadi aku pakai OneDrive, dan karena akun aku rata-rata di Google semua, jadi aku punya akun Google Drive. Nah, Google Drive ini karena gampang, karena hampir seluruh orang tuh pakainya itu ya, apa namanya, pakainya Android, jadi Google Drive ini gampang, nggak usah bagi-bagi lagi. Kalau OneDrive kan mungkin di orang-orang kan mungkin nggak punya. Kalau Google Drive, jadi nanti tinggal kita klik aja ini, nanti dia bakal langsung buka linknya, dan kita tinggal pilih aja file yang mau kita share, nanti dia bakal langsung share sendiri. Nah, habis itu dalam menu, kalau misalnya kita udah pilih mau mana yang kita bagikan, nah nanti tuh ada menu ini, menu ini biasanya ada di paling atas layar. Ini tuh screen sharing ini tuh bisa diberhentiin dengan pause share atau stop share. Pause share ini nanti kalau pause share itu nanti bakal berhenti sejenak. Nah, stop share ini bakal berhentiin semua. Jadi screen sharingnya langsung mati. Kalau pause share ini, kalau misalnya pause share ini nanti screen share itu cuma nge-pause sebentar, tapi kalau misalnya kita klik restart nanti mereka bakal lanjut lagi. Jadi kalau misalnya mau istirahat itu bisa. Nah, habis itu merekam sebuah meeting. Jadi di Zoom ini tadi seperti yang aku jelasin di slide pertama, itu salah satu perbedaan yang paling distinct dari Zoom dan Google Meet itu, kalau Zoom itu mereka punya fungsi record yang nggak terbatas untuk G Suite members. Nah, di sini untuk nge-record kita tinggal buka aja meetingnya seperti biasa. Nah, nanti di sini ada tulisannya record. Record itu berarti merekam. Nanti sama juga kayak screen share, nanti mereka bakal ada function pause atau stop. Kalau misalnya pause nanti bakal berhenti sebentar, kalau stop bakal berhenti secara seluruhnya. Nah, habis itu membuat meeting terjadwal. Ini penting banget kalau misalnya nggak mau capek bikin, nggak mau mepet-mepet bikin meetingnya, mau terjadwal aja. Jadi nah ini tuh kita bisa buka aplikasinya dulu. Nah, nanti di sini ada tulisan schedule yang ada kalendernya. Ini tinggal kita klik aja. Nah, habis itu nanti kita tinggal isi aja. Ini topik ini, nama meeting, startnya itu meetingnya tuh mau dilakukan di hari apa, jam berapa, dan ini durasinya misalnya meetingnya mau 1 jam, jadi di set ini 60 menit. Habis ini mau 1 jam 30 menit, di sini 60, di sini 30. Nanti dia bakal langsung sendiri. Time zone ini karena Indonesia time zone-nya sama dengan Bangkok, GMT 7, jadi Bangkok ini nggak apa-apa, karena Bangkok ini kan time-nya sama kayak itu. Kalau misalnya mau waktu yang 2 jam, atau plus 1 jam atau 2 jam, menyesuaikan dengan Wita dan WIT, bisa dilihat di sini juga, tinggal dilihat plus 8, plus 9. Plus 8 itu nanti mungkin sama kayak dengan Filipina. Kalau misalnya 2 mungkin sama dengan Jepang, sama dengan Korea.
Nah, meeting ID ini generate automatically atau mau pakai personal meeting ID. Nanti personal meeting ID setiap bikin akun Zoom pasti semua akun Zoom punya personal meeting ID. Jadi personal meeting ID nanti bakal langsung, aku sih sukanya generate automatically. Passwordnya ini bisa disesuaikan dengan mau kelasnya gimana. Misalnya kalau misalnya English, mungkin passwordnya dibilang English A, English B. Ini aku nge-share-nya Giant Tank. Ini video, jadi begitu nyala, videonya mau langsung kebuka atau mau langsung dimatiin. Kalau aku milih mati, participants juga mati, jadi mereka nggak harus matiin secara manual lagi. Kalender ini kita bisa milih kalender mana yang mau dimasukin, Outlook, mau kalender Outlook atau Google Calendar atau other calendars. Aku pilih Google Calendar karena aku emang pakainya Google Calendar karena HP aku Android, jadi aku ada Google Calendar dan kayaknya orang-orang rata-rata punya ini Google Calendar, dan di kalender HP pun koneknya pasti langsung ke Google Calendar. Nanti kalau misalnya udah waktu meetingnya udah mau mulai, misalnya ini aku set kan jam 12, nanti kalau misalnya udah jam 11.40 nanti bakal langsung dapat notifikasi dari kalender lewat email dan lewat notifikasi di HP atau di laptop, tergantung itunya. Ini enable waiting room, jadi nanti sebelum masuk ini bakal ditaruh di waiting room dulu, menunggu kita accept request mereka untuk join. Nah, terus ini enable join before host, ini jadi partisipan itu bisa bergabung dengan meeting sebelum kita hostnya mulai. Jadi aku nggak itu aku pakai enable waiting room, tapi enable join before hostnya aku matiin. Mute participants upon entry ini juga jadi itu mute participants upon entry itu jadi begitu partisipan yang masuk, audio mereka bakal langsung secara otomatis di mute biar mereka nggak itu. Aku rekomendasi ini dinyalain karena jadi lebih gampang, mereka nggak harus matiin sendiri. Habis itu automatically record meeting on the local computer. Jadi ini secara otomatis semua meetingnya bakal kerekam secara otomatis dan langsung ke save di komputer. Nah, ini ketika udah selesai diisi semua, ini tinggal klik aja schedule tombol biru ini, dan nanti mereka bakal langsung ngejadwal. Kita bakal bisa lihat langsung kalau misalnya masukin di Google Calendar, nanti kita bisa lihat langsung di Google Calendar apakah udah ke-add apa belum. Lanjut, ini kita pindah ke Google Meet. Google Meet ini fungsinya hampir sama dengan Zoom, cuma ada beberapa perbedaan aja. Kalau misalnya Google Meet tampilannya kayak gini, untuk bukanya kalau misalnya di laptop atau di komputer bisa langsung cari di Google Meet, nanti mereka bakal langsung biasanya search hasil pencarian pertamanya itu linknya langsung dibuka aja. Nah, nanti di linknya itu bakal ada tulisan join meeting, itu langsung diklik aja dan mereka langsung buka kayak gini. Nanti bakal ada pilihan untuk join atau untuk present. Kalau misalnya mau presentasi, klik yang present. Kalau misalnya mau bergabung, klik join. Nanti bakal aku tunjukin. Ini aku mau jelasin basic function dulu. Ini kalau misalnya merah, ini berarti mic-nya udah mati. Kalau videonya merah, ini berarti videonya mati. Kalau misalnya videonya nggak merah, berarti videonya nggak mati. Nanti bakal pakai webcam atau pakai kamera depan secara otomatis. Ini kalau misalnya audionya nggak diklik, mereka nggak bakal warna merah gini, bakal warnanya bakal putih kayak gini sama. Nah, change layout ini jadi kita bisa ganti gimana ya, layout partisipannya. Di sini karena aku ini buat bikin tutorialnya cuma aku aja. Kalau misalnya banyak orangnya, jadi kita bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi nanti kita bisa lihat kalau partisipannya layoutnya maunya kayak gimana enaknya. Bisa semua orang masuk di satu screen atau bisa satu screen gede ini untuk orang yang mic-nya nyala, dan screen lainnya itu untuk partisipannya, atau bisa satu screen gede itu untuk hanya yang audionya nyala. Setahu aku kalau misalnya change layout ini cuma ada di laptop, nggak bisa di HP. Video recorder ini kalau misalnya mati berarti videonya nggak nyala ya. Nah, people ini adalah jumlah peserta meeting. Kalau di Zoom namanya participants, kalau di Google Meet namanya people.
di Google Meet ini juga ada function penting, kita bisa nge-add people. Jadi nanti begitu kita klik add people, nanti kita bakal langsung keluar functionnya, kita add email mereka dan mereka bakal langsung dapat notifikasi dari Google Meet kalau misalnya mereka telah diajak untuk ikut meeting. Nanti mereka tinggal klik meeting gitu aja. Terus chat ini hampir sama dengan fungsinya Zoom untuk chatting aja. Turn on caption ini seperti yang aku bilang, kita bisa nyalain caption, jadi seperti subtitles di YouTube. Nah, ini memulai, bergabung, dan mengakhiri sebuah meeting di Google Meet. Jadi, seperti yang aku bilang, kalau misalnya ngetik ini, kita bisa klik aja di Google, cari Google Meet, nanti bakal yang keluar tuh hasil pertamanya itu bakal keluar meet.google.com, atau enggak kita bisa input langsung di browsernya meet.google.com. Nanti mereka bakal langsung kebuka. Nah, di sini start a meeting atau enter a meeting code. Ini kita bisa langsung start a meeting. Nanti kita ini membuat meeting kita sendiri, atau kalau misalnya kita mau join ke sebuah meeting yang telah berlangsung, kita tinggal enter meeting code-nya aja. Enter meeting code-nya itu nanti bakal biasanya kalau misalnya kita mau join bakal dikasih tahu sama hostnya. Nah, habis itu begitu kita klik start a meeting, nanti dia bakal langsung muncul kayak gini, join now atau person. Join now ini berarti meetingnya itu berarti kita bakal join ke sebuah meeting. Kita minta untuk bergabung, nanti hostnya bakal dapat request untuk menerima atau menolak. Ketika menerima, nanti kita bisa langsung masuk ke itunya, apa namanya, meetingnya. Nah, person ini berarti kita memilih untuk presentasi atau berbagi layar. Ini adalah meeting code-nya. Jadi kan tadi aku bilang ini enter a meeting code. Nah, di belakang ini 9 karakter ini adalah merupakan meeting code. Untuk enter meeting code ini agak susah, jadi kalau misalnya kita udah dikasih link Google Meet, kita bisa langsung klik aja linknya yang dikasih oleh hostnya. Untuk mengakhiri meeting, ini ada tombol telepon di sini, kita tinggal klik aja tombolnya dan itu kita bakal langsung leave. Kalau misalnya bukan host, walaupun kita host, kita nggak bisa mengakhiri sebuah meeting buat semuanya, jadi kita harus ngakhirin. Jadi kita leave, tapi meetingnya bakal tetap berjalan. Kita nggak bisa ngakhirin end for all seperti di Zoom. Nah, habis itu melakukan presentasi atau membagikan layar di Google Meet. Nah, jadi di sini itu kita tinggal klik ini personal. Nah, nanti personal itu nanti bakal muncul kayak gini. Your entire screen, a window, a Chrome tab. Jadi your entire screen ini berarti kita bakal membagikan seluruh layar komputer. Layar komputer itu kan gede ya. Ada di sini biasanya kan ada start, terus di sini ada search button, di sini ada Cortana. Nah, di sini ada toolbar-nya biasa. Nah, itu bakal muncul semua. Kalau window ini kita cuma bagiin layar jendela aplikasi yang telah kita buka. Misalnya aku bagiin, aku misalnya buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nanti yang keluar itu bakal Microsoft PowerPoint-nya aja. Menu-menu di bawah ini yang biasanya bakal kelihatan kalau misalnya kita pakai your entire screen, ini nggak bakal kebuka. Atau Chrome tab, karena Google Meet ini kan punyanya Google. Nah, Google itu juga punya Chrome, Google Chrome. Jadi kalau misalnya ini kita bisa bagiin layar browsernya Google Chrome. Sebenarnya nggak hanya terbatas untuk Google Chrome, tapi kalau misalnya itu kita harus pakai a window atau your entire screen. Misalnya kita mau pakai Mozilla, kita pakainya ini atau ini, nggak bisa pakai ini. Chrome tab ini bagus banget kalau misalnya kita mau bagiin video, jadi kita bisa langsung buka YouTube-nya, atau misalnya animation, itu kita langsung buka, karena biasanya kalau di Chrome tab ini mereka nggak nge-lag. Nah, habis itu begitu kita klik ini, misalnya udah kita klik ini your entire screen, a window atau a Chrome tab. Begitu kita klik, langsung pilih ini mau apa. Ini aku pilih window, ini jadi kita pilih apa, ini atau ini, nanti dia bakal langsung buka sendiri. Kita klik ininya, habis itu kita klik share. Nah, begitu kita udah presentasi, nanti kita bakal kalau misalnya kita kliknya window, ini mereka bakal langsung buka ke aplikasi yang kita pilih. Nah, ini nanti bakal ada kayak gini, meet.google.com is sharing a window. Ini kalau misalnya kita mau berhenti, kita bisa stop sharing, atau kita kalau misalnya nggak mau ada menu-menu putih ini, kita bisa hide aja langsung. Atau enggak, kalau misalnya kita mau
kalau misalnya kita buka Google Meet-nya langsung nanti bakal webcam kita bakal keganti, jadi layarnya tuh bakal kayak gini, you're presenting to everyone. Untuk tujuannya ada ini tuh untuk kasih tahu kalau misalnya kita tuh masih share screen kita tuh masih nyala. Jangan lupa kalau misalnya udah kelar bisa klik aja stop presenting, atau presentation audionya kalau misalnya mau gambarnya aja bisa dimatiin, jadi nanti suara kita nggak bakal masuk ke itunya. Ini jadi kalau misalnya mau lihat gambar-gambarnya aja nggak apa-apa, ini presentation audionya tinggal dimatiin. Nah, habis itu merekam sebuah meeting Google Meet dengan G Suite. Untuk merekam meeting dengan G Suite itu merekam di Google Meet, kalau mau di Google Meet-nya langsung itu terbatas untuk G Suite members. Seperti yang aku bilang, paling murah itu personal dengan biaya sekitar 4 USD per bulan, tapi sampai sekarang Google itu masih menyediakan free trial sampai bulan September untuk membantu orang-orang yang harus bekerja di rumah WFH karena lagi pandemi COVID-19, mereka masih bikin itu gratis sampai September. Nah, ini record. Jadi kalau misalnya kita di G Suite nih, kita tinggal klik aja, ini tombol 3 yang di paling pojok kanan, nah nanti bakal muncul paling atas itu record meeting. Kalau misalnya kita nggak itu, nggak ada. Kalau misalnya kita bukan G Suite, ini record meeting ini nggak bakal ada. Nah, kita juga bisa, kalau misalnya nggak punya G Suite, bisa, bukan berarti kita nggak bisa ngerekam, kita bisa ngerekam, tapi harus butuh sedikit akal. Nah, kita bisa ini pakai salah satu aplikasi yang aku pakai, yang menurut aku bagus banget itu adalah Loom. Loom itu jadi ekstensi ads-on-nya Google Chrome, tapi dia juga ada aplikasinya langsung, kita bisa langsung download itu di website-nya Loom. Loom itu Loom. Ini benar-benar bagus banget, kita bisa screen cam-nya. Nanti begitu, ini nanti kita klik start recording, nanti kita bisa klik mau screen dan cam, screen only atau cam only. Jadi kalau ini terus kita juga bisa ada full desktop, current type, terus kita bisa pilih untuk audionya mau dinyalain atau enggak, hampir mirip dengan fungsinya G Suite yang biasa, tapi ini gratis. Sebenarnya bisa gratis atau bisa berbayar, tergantung. Kalau misalnya mau berbayar nanti fungsi ini tuh dia juga disediakan begitu kelar apa namanya nge-record, ini mereka bakal langsung bawa kita ke websitenya mereka. Jadi di sana tuh kita bisa ngedit, bisa nge-cut, bisa nambah-nambahin, bisa nge-trim video rekaman kita tadi. Nah, itu nanti tuh kita jadi sistemnya nge-download biasa. Kalau misalnya nggak mau nge-download gini, kayak kalau di Loom ini kan harus di-download ya. Nanti video jadinya itu harus di-download. Kalau misalnya nggak mau di-download, bisa pakai Active Presenter. Active Presenter itu merupakan aplikasi screen record, tapi dia terbatas hanya untuk Windows yang PC-nya 64 bit. Kalau misalnya mau pakai screen record, mau nge-screen record meeting di Google, ini agak susah kalau misalnya di HP, karena aplikasi screen record di HP tuh mereka nggak bisa sekalian sama Google Meet-nya gitu. Aku nyoba pakai screen record yang aplikasi bawaan dari Samsung, dan itu mereka langsung mati sendiri begitu meeting nyala. Jadi mereka nggak bisa nge-record, karena kameranya kan nyala ya. Begitu kameranya nyala, begitu kita nyalain meeting, screen record-nya bakal langsung mati, dan begitu seterusnya. Nah, kita juga bisa bikin meeting terjadwal. Meeting terjadwal di Google Meet ini bakal menggunakan Google Calendar. Karena kan, pokoknya itu kalau di Google tuh semuanya Google, dan Google itu tuh karena aplikasinya banyak banget. Makanya aku bilang kalau misalnya punya G Suite itu nggak bakal rugi, karena benar-benar koneksi cost-nya tanpa batas. Kalau misalnya sering pakai aplikasi-aplikasi Google untuk bekerja, untuk belajar, itu benar-benar berguna banget. Jadi begitu kita buka halaman awalnya Google Meet, which is meet.google.com, nanti di samping kanan, di samping kiri bakal ada keluar join bakal ada seperti yang tadi kita lihat itu di sini. Nah di sini kan ada start a meeting atau enter a meeting code. Nanti di sini bakal keluar ini, schedule a video meeting from Google Calendar. Ini nanti tinggal kita klik aja. Ini plusnya tinggal kita klik aja. Nah, nanti itu dia bakal langsung buka sendiri. Add a title ini nambahin judulnya, misalnya mau apa. Misalnya kalau bahasa Inggris mungkin present continuous tense. Nah, tinggal masukin aja present continuous tense. Nah, ini mereka time zone-nya ada sendiri, jadi kita bisa
ituin time zone-nya, nggak hanya WIB aja, WITAU sama WIT juga ada. Nah, ini waktunya, mereka nggak ada durasinya. Kalau misalnya di Zoom itu waktu berakhirnya itu kan pakai duration ya, kalau misalnya di Google Meet ini karena mereka nggak ada batasnya. Jadi tuh kita bisa ngatur sampai time end-nya tuh mau sampai kapan, misalnya mau sampai hari besoknya juga tetap bisa. Nah, ini kita pilih tanggalnya, tinggal diklik aja, nanti bakal keluar sendiri. Nah, ini bisa, ini all day, ini maksudnya bakal seharian full meeting, kan enggak ya, jadi aku isi, does not repeat, ini artinya, ini meetingnya karena meeting sekali, jadi aku set does not repeat. Kalau misalnya meetingnya seperti meeting kelas, atau meeting kayak progress, weekly progress, itu kan mereka kan tiap minggu kan ada terus, jadi bisa diklik aja dah. Ini nanti bakal ada pilihannya repeat mingguan gitu-gitu. Nah, event details, ini join with Google Meet, ini ada di bawah ini ada link meet-nya, ini nanti bisa langsung pakai. Nah, atau 100 participants ini jumlah partisipan maksimumnya itu 100 orang. Nah, ini add location, bisa di add misalnya mau di mana, Sragen, terus email. Ini tombol lonceng ini adalah tombol untuk notifikasi. Ini email itu maaf tadi ada suara sedikit dari luar. Ini tombol lonceng ini untuk ngatur notifikasinya mau berapa. Ini jadi email 10 menit. Ini diatur 10 menit. Jadi 10 menit sebelum meetingnya mulai, itu dari jam 6:30. Jadi 18:20 ini nanti kita bakal dapat notifikasi dari email. Terus kita bakal dapat notifikasi dari notification bar-nya langsung di HP atau di laptop. Ini 30 menit sebelum meetingnya mulai. Jadi 18:00 kita bakal dapat meeting bakal dapat notifikasi dari notification bar itu yang biasa kita lihat di HP. Nah, itu bakal dapat. Nah, terus kita bisa nambah notifikasi yang lain. Kita juga bisa ganti waktu notifikasinya, misalnya mau lebih mepet atau misalnya mau lebih lama, itu bisa. Nah, terus nanti ini untuk masukin kalendernya. Nah, ini untuk ini. Jadi itu selama meeting dong mau gimana. Nah, ini add guest, ini kita bisa nambahin orang. Jadi kalau di Zoom itu kan kita harus ngasih tahu mereka sendiri. Kalau ini tuh kita bisa langsung add guest, jadi mereka bisa langsung lihat sendiri jadwalnya kapan dan bisa langsung join tanpa kita harus ngasih tahu. Jadi kita tinggal add aja link Gmail mereka, nanti bakal langsung ke add sendiri. Nah, ini guest permissions ini, jadi kalau misalnya invite others ini, jadi partisipannya itu bisa, tamunya itu bisa ngundang orang lain. Nah, terus si guest list ini, jadi tamunya itu bisa melihat siapa aja sih yang diundang di meeting ini. Nah, terus modify event. Modify event ini aku matiin karena modify event ini berarti kalau misalnya tamunya ini tuh bisa ganti meetingnya, jadi waktunya, judulnya, gitu-gitu. Nah, ini udah selesai, aku mau nunjukin Meet. Nah, itu gimana? Aku mau nunjukin layarnya Google Meet kayak gimana. Begitu diklik meet.google.com, nanti bakal langsung keluar di sini, new meetingnya bakal kayak gini. Nah, nanti dia get a meeting to share. Ini jadi nanti kita bisa langsung dapat link Google Meet-nya untuk di-share. Nanti kita langsung join di sini. Atau langsung start an instant meeting. Kalau start an instant meeting, kita langsung buka sendiri nanti mereka. Nah, kayak join Google Calendar ini juga bisa. Gitu deh guys. Terima kasih.